Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya akan bahas beberapa soal tentang rumus kimia dan tata nama senyawa sederhana. Materi kimia kelas 10 semester 1 untuk di kurikulum Merdeka ya. Ini kan udah mayoritas pakai kurikulum Merdeka nih, terutama kelas 10 ya. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Langsung aja kita mulai. Oh iya, untuk materi rumus kimia dan tata nama senyawa ini, memang kita harus kuasain dulu ya, ion dan kation. Jadi yang familiar-familiar ya, seperti yang saya sajikan sekarang ini. Jadi kation yang bermuatan positif itu apa-apa saja contohnya. Anion yang bermuatan negatif, contohnya apa-apa saja, namanya apa. Nah, itu nanti akan sangat membantu dalam tata nama senyawa. Oke? Nah, ini dia soal-soalnya. Ada 6 soal ya. Ini soal nomor 1 dan 2. Ke nomor 1 dulu. Pupuk Za katanya merupakan pupuk sintesis dengan kandungan utamanya amonium sulfat. Gabungan dari ion amonium NH4+ dan ion sulfat SO42-. Nah, ini kan udah dikasih tahu tuh amonium NH4+, sulfat SO42-. Bagaimana kalau nggak dikasih tahu? Balik ke tabel tadi ya. Oke, jadi rumus kimia Za yang benar apa gitu. Ya, jadi kita tinggal gabungkan saja. NH4+ si amonium tadi, NH4+ ditambahkan dengan SO42-. Jadinya apa? Itulah rumus kimia pupuk Za ini. Nah, ya, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama kita cuma fokus saja sebenarnya ke ini. Ini kan +1, ini 2 minus. Jadi kan sebenarnya belum imbang jumlah positif dengan jumlah negatifnya. Jadi kita imbangkan dulu. Bagaimana caranya? Apakah plusnya bisa jadi 2? Jangan. Atau 2 minnya kita kurangin jadi 1 min? Jangan. Kita tidak boleh mengubah bentuk aslinya. Tapi kita pakai koefisien. Jadi ini kan supaya imbang maka plusnya harus 2. Maka kita kasih di sini. Jadi jangan jadi NH4 2+ gitu ya, misalnya NH4 2+ kan sama nih Kak, nggak bisa. Jangan mengubah bentuk aslinya. Yang bisa kita ubah-ubah hanya koefisiennya saja, angka di depan itu. Nah, jadi sekarang muatan positifnya ada 2, negatifnya ada 2, jadi udah imbang nih. Kalau udah imbang, kita bisa gabung. Cara gabungkannya hati-hati juga. Nah, ini NH4-nya ada sebanyak 2, jadi kita kasih kurung. SO4-nya ada 1. Lihat ya, NH4-nya ada 2. Kenapa dikurungin? Karena dia memiliki lebih dari satu unsur, N dan H. Jadi supaya aman kita kurungin ya. Kita kasih 2. Karena 2-nya itu masuk ke N, masuk ke H juga. Makanya NH42 SO4. Inilah rumus amonium sulfat yang benar. Oke, hati-hati dengan charge-nya ya, positif atau negatifnya. Tugas kita cuma itu kok sebenarnya ya. Oke, yang kedua, di antara rumus kimia berikut yang bukan merupakan rumus empiris. Rumus empiris, biasa disingkat RE, rumus dengan perbandingan paling sederhana dari suatu senyawa. Misalnya kita punya apa ya? CH3COOH. Kita gabungin semua, C-nya ada 2, H-nya ada 4, O-nya ada 2. Ini kan rumus molekulnya. Ya, ini rumus molekul. Rumus empirisnya ini masih bisa dibagi 2 semua kan? Jadi CH2O. Nah, jadi ini rumus molekul. Ini rumus empiris, rumus dengan perbandingan paling sederhana dari unsur-unsur penyusun senyawa itu, gitu. Jadi intinya bisa nggak sih dibagi 2 atau dikecilin gitu? Tidak boleh koma ya, koma tidak boleh. Nah misalnya yang A, P2O5, 2-nya bisa dikecilin jadi 1, 5-nya jadi 2,5, nggak bisa. Gitu ya. Jadi ini nggak bisa, nggak termasuk. Oke, yang B. CH2O 6 kali, ini sebenarnya 6-nya kita masukin ke dalam. Jadi C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Jadi ini sebenarnya yang dimaksud ya. C6H12O. Apakah ini rumus empiris? Tidak, ini rumus molekul ya. Rumus empirisnya kecilin.
Sama-sama bagi 6 CH2O. Jadi ini rumus molekul, rumus empiris. Gitu. Nah, coba kita lihat yang C. PB-nya sudah 1, I-nya udah 2. I-nya bisa dikecilin, tapi PB-nya udah mentok 1, udah sederhana sekali. Ya, ini rumus molekul dia sudah. Oke. CR, Cl3, ini CR-nya udah 1, jadi kita nggak bisa apa-apa lagi. PB-nya udah 1, jadi kita nggak bisa apa-apa lagi. Jadi, nah ini dia. Bukan rumus empiris ya, ini adalah rumus molekul. Oke, gitu caranya. Jadi ngecek mana yang empiris, dia nggak bisa dipecah-pecah lagi. Empiris itu udah paling sederhana lah gitu ya. Oke, lanjut. 3 dan 4 pakai tabel ini. Sel 3 mana yang benar katanya untuk soal nomor 3. Sel ketiga yang ini. Sel ketiga adalah gabungan dari K plus dengan NO3 min. Nih, tadi saya katakan kita tinggal lihat aja. Di sini ada plus 1, sini min 1. Kalau sudah imbang, tinggal gabungkan saja, selesai. Ya, jadi plus minusnya dulu kita imbangkan. Nah, sel keempat untuk nomor 4, nih ya, dia ada K plus, ada PO4 3 min. Udah imbang plus 1, plusnya dengan minusnya? Belum. Sini 1, sini 3 minnya. Jadi kan nggak imbang. Maka tadi yang saya katakan, jangan ubah plusnya, jangan ubah minusnya. Bentuk awalnya biarkan saja, tapi kita tambahkan dengan yang namanya koefisien. Kita kali 3. Kenapa? Supaya jadi plus 3 di sini totalnya, di sini min 3, kan imbang. Kalau udah imbang, kita gabungkan. K-nya ada 3. Kenapa nggak dikurung nggak seperti soal nomor 1? Ngapain? Karena dia cuma satu unsur K. Tadi ada N, ada H. Gitu. PO4. Dan. Beres. Nomor 5, nama dari senyawa Mg3N2 adalah, oke, ini kita harus bisa ionkan ya. Mg itu magnesium, bukan mangan. Jadi A dan B sudah pasti salah. Nah, Mg dengan N. Oke, ya kita penyusun Mg3N2. Mg-nya ada 3, jadi kita taruh sini. Mg berada di golongan 2 pada tabel periodik sehingga dia 2 plus. Jadi kalau kita cek di sini 3 kali 2 plus berarti sini kan plus 6 ya. Oke, plus 6. Nah, jadi nanti di sini harus minus 6 gitu, supaya imbang kan? Tapi N-nya ada 2 nih. 2 kali berapa supaya min 6? Min 3. Gitu ya. Nah, lalu Mg-nya magnesium. N min 3 apa? Nih, mana tadi nih? Nih. Nitrida. Jadi, nama yang tepat adalah magnesium nitrida. Jadi, yang tadi itu, tabel-tabel itu, yang familiar-familiar itu kalau bisa sudah dihafal lah ya. Oke, last one. Rumus kimia yang tepat untuk nitrogen pentaoksida. Oke. Jadi untuk 1 ada mono, dipakai untuk monoksida biasanya ya. 1, di, 2, tri, 3, tetra, 4, penta 5, heksa 6, hepta 7, okta 8, nona sama 9, deka 10. Nitrogen pentaoksida dia 5 oksidanya. Ini kan ini udah ketahuan. Ini nggak ada lagi yang 5. Walaupun sebenarnya biasanya orang tulis ini dinitrogen pentaoksida karena nitrogennya ada 2. Tapi penulisan nitrogen pentaoksida juga cukup familiar di pasaran ya. Jadi yang paling tepat kita fokus ke O-nya saja yang A ya. Oke, udah itu saja, cuma 6 soal ya. Mudah-mudahan bisa dikuasain, bisa dipahami. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.